Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di subuh hari ini, hari ke-6 dari bulan suci Ramadan, kita masih terus mendapatkan limpahan rahmat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita masih bisa menjalankan kewajiban kita di subuh hari ini, melaksanakan salat subuh berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayahnya dan istiqomah untuk tetap menjaga salat-salat fardu kita berjamaah di masjid kita ini hingga Allah Subhanahu wa taala memanggil kita. Jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an beberapa kali Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang orang-orang yang berakal, dan disebutkan sifat-sifat, ciri-ciri karakter mereka. Orang-orang yang dikategorikan sebagai ulul albab. Kata ulul albab saja di dalam Al-Quran diulangi oleh Allah Subhanahu wa taala, atau disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebanyak kurang lebih 16 kali. Ulul albab terkadang digunakan ulil albab, yang artinya adalah orang-orang yang berakal. Dan ini adalah salah satu metode yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya untuk bisa mengenal Allah dan mengenal apa-apa yang menjadi hak-hak Allah dan apa yang harus dihindari, dijauhi oleh hambanya, dengan menggunakan akal tersebut. Oleh karena itu ya kita dapatkan misalnya afala yatadzakkarun, afala ya'qilun, awalam yatafakkaru, alam ta'lamu. Ini semua adalah kata-kata yang serupa, yang mengajak untuk menggunakan akal. Untuk menggunakan akal dalam mengenal apa yang menjadi kewajiban seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan beberapa kali Allah Subhanahu wa taala juga mengecam orang-orang yang tidak menggunakan akalnya. Misalnya Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam salah satu ayat Al-Qur'an, walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha walahum adhanun la yasma'una biha walahum a'yunun la yubsiruna biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan neraka jahanam ini banyak dari kalangan jin dan manusia. Apa yang menyebabkan mereka masuk ke dalam neraka jahanam? Dan jumlah mereka sangat banyak, katsiran, bukan sedikit, banyak. Apa yang menyebabkan mereka masuk ke dalam neraka? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Karena mereka punya hati, punya akal, tidak digunakan untuk berpikir. Tidak digunakan untuk berpikir. Mereka punya mata, tidak digunakan untuk melihat. Mereka punya telinga, tetapi tidak digunakan untuk mendengar. Maka mereka ini, kata Allah Subhanahu wa taala, kal an'ami bal hum adall. Bagaikan hewan ternak, tetap bahkan lebih sesat lagi. Ulaika humul ghafilun, itulah orang-orang yang lalai, tidak menggunakan akalnya, tidak menggunakan matanya, tidak menggunakan telinganya untuk mengenal kebenaran. Banyak orang-orang yang dikategorikan sebagai orang-orang cerdas, katakan orang yang berakal, orang cerdas, pemikir, bahkan
Kalau kita lihat banyak dari kalangan-kalangan ilmuwan, penemu hal-hal yang mungkin bermanfaat bagi kehidupan manusia. Namun banyak di antara mereka adalah orang-orang yang ya bisa kita katakan orang-orang kafir, orang-orang non-muslim. Nah, apakah mereka ini bukan orang yang berakal? Apakah mereka ini bukan orang yang cerdas, yang menggunakan akalnya? Mereka mungkin untuk perkara-perkara dunia ya, tapi untuk mengenal Allah, mengenal hak-hak Allah Subhanahu wa taala, mengenal apa yang harus dilakukan dalam kehidupan dunia ini, untuk kehidupan akhiratnya mereka tidak menggunakan akalnya. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayat yang lain, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka sangat tahu seluk-beluk kehidupan dunia ini. Tahu bagaimana cara untuk misalnya mendatangkan penemuan-penemuan baru, bagaimana meningkatkan ekonomi misalnya, bagaimana menguatkan dari sisi kesehatan. Tetapi wahum 'anil akhirati hum ghafilun. Namun mereka ini adalah orang lalai dari akhirat, tidak menggunakan akalnya untuk akhirat. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang berakal adalah orang yang bisa mengenal mana yang baik dan mana yang buruk. Ini fungsi daripada akal. Fungsi daripada akal adalah bagaimana kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Cuman sebagian manusia, akal ini digunakan mengenal yang baik dan buruk hanya untuk perkara-perkara lahiriah saja, kehidupan dunia. Tetapi lalai, tidak tahu mana yang baik untuk akhiratnya dan mana yang buruk untuk akhiratnya. Ini yang banyak yang tidak digunakan akalnya. Inilah yang banyak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang tidak berakal tadi. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Dalam ayat lain, lahum qulubun la ya'qiluna biha. Mereka punya hati, mereka punya akal, tapi tidak berakal. Tidak menggunakan akal tersebut dalam hal membedakan mana yang baik untuk akhirat dan mana yang buruk untuk akhirat. Sehingga perkara-perkara yang buruk untuk akhirat yang sangat nyata, misalnya kekufuran, kesyirikan, dilakukan. Allah Subhanahu wa taala beberapa kali juga mengajak mereka untuk berfikir, menggunakan beberapa perumpamaan-perumpamaan agar supaya kita berfikir, agar mereka berfikir bahwasanya tidak pantas bagi Allah Subhanahu wa taala. Daraballahu mathalan rajulan fihi syuraka mutasyakisun wa rajulan salaman li rajulin hal yastawiyan. Allah berikan perumpamaan, samakah antara dua golongan? Satu yang memiliki tuan yang banyak, sehingga dia pelin-pelan. Kalau ada tuannya dua saja ini repot. Bagaimana kalau tiga tuannya atau lebih? Tuan yang satu mengatakan pergi, tuan yang lain mengatakan jangan pergi. Bingung. Apalagi kalau lebih banyak perintah, entah yang mana yang harus dilakukan. Samakah dia dengan seorang yang hanya memiliki satu tuan saja, sehingga jelas perintahnya. Nah, ini tidak digunakan. Dan kita melihat misalnya banyak terjatuh ke dalam kesyirikan, menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala, tidak menggunakan akal tersebut. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ingin mengenal beberapa sifat-sifat, ciri-ciri orang yang berakal yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, yang inilah orang-orang yang berakal. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam firman-Nya, "Afamay ya'lamu annama unzila ilaika min rabbikal haqqu kaman huwa a'ma?" Apakah sama orang yang tahu apa yang diturunkan kepada engkau berupa Al-Quran, syariat, tahu bahwasanya itu adalah kebenaran, samakah dia dengan orang yang tidak tahu? Orang yang buta, bukan hanya buta mata, tapi buta mata hati. Buta hati, tidak menggunakan hatinya untuk berakal, berfikir.
manakah yang menjadi kewajibannya. Tidak menggunakan akalnya dan hatinya untuk mengenal al-haq, kebenaran yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada nabinya. Innama yatadzakkaru ulul albab. Yang bisa mengetahui itu, yang bisa memahami itu adalah ulul albab, adalah orang yang gunakan akalnya saja. Nah, inilah kategori ulul albab yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah sebutkan sifat-sifatnya, kita insyaallah akan sebutkan beberapa di antaranya hari ini. Mudah-mudahan Allah berikan kesempatan kita sempurnakan besok. Sifat ciri yang pertama Allah Subhanahu wa taala sebutkan alladzina yufuna bi ahdillahi wa la yanquduna al-mitsaq. Yaitu orang-orang yang senantiasa menunaikan janji-janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka menunaikan janjinya. Kita telah berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan Allah sebagai Tuhan kita, menjadikan sembahan kita. Ini janji kita kepada Allah. Dan Allah ingatkan lagi. Wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kita, ingatkah kalian ketika Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan anak-anak Adam dari punggungnya, lalu Allah Subhanahu wa taala persaksikan pada mereka semua, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini adalah Tuhan kalian? Qalu bala, kita sudah mengambil janji. Mungkin kita sudah lupa karena itu terjadi di alam arwah. Kita mengatakan bala, semua manusia mengatakan bala, betul ya Allah, kami mengakui Engkau adalah Tuhan kami. Konsekuensinya kami akan menyembah hanya kepadamu. Syahidina, kita semua telah bersaksi hal itu. Kemudian diingatkan janji itu oleh para nabi dan rasul agar supaya kita tidak melupakan janji tersebut. Janji kita kepada Allah adalah menjalankan ketaatan, menjalankan syariat, tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah janji kita kepada Allah. Maka orang yang ulul albab ini adalah orang yang senantiasa menunaikan janji tersebut. Janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wala yanqudunal mitsaq, dan mereka tidak melanggar perjanjian itu. Perjanjiannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga perjanjiannya kepada sesama manusia. Kita misalnya telah membuat janji kepada seseorang, maka ini adalah kewajiban kita. Ya, kata orang bahwasanya janji adalah utang yang harus kita tunaikan. Dan orang yang beriman, orang yang ulul albab ini adalah orang yang senantiasa menjaga perjanjiannya dengan sesama manusia. Salah satu di antara ciri orang munafik yang Allah Subhanahu wa taala, yang Rasulullah sebutkan adalah idza wa'ada akhlafah. Jika dia berjanji, dia ingkari janjinya, tidak menunaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang beriman, tunaikanlah janji-janji kalian. Ini banyak sekali ya. Misalnya kita dalam rumah tangga, kita sebenarnya sudah punya perjanjian kita dengan istri kita. Kewajiban-kewajiban, maka ini harus dijalankan. Ada perjanjian kita dengan instansi tempat kita bertugas bekerja, janji-janji ini harus ditunaikan. Kita punya akad-akad perjanjian dengan orang lain, akad ini harus ditunaikan. Karena itu adalah merupakan kewajiban. Ciri orang beriman adalah menunaikan janji. Dan melanggar janji ini adalah ciri orang munafik sebagaimana disebutkan dalam hadis tadi, dan juga ciri orang Yahudi. Orang Yahudi ini berapa kali Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, mereka ini adalah orang-orang yang alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqihi. Selalu saja melanggar janji. Ini kita lihat kenyataan, mulai dari zaman Nabi Musa alaihissalam, Bani Israel ini, sampai kepada Nabi Isa, sampai hari ini. Orang-orang Yahudi ini, Bani Israel, suka sekali melanggar janjinya. Kita lihat bagaimana dengan saudara-saudara kita di Palestina. Berapa kali mereka membuat janji dilanggar. Buat janji dilanggar. Bahkan hari ini melanggar perjanjian dunia. Dengan melakukan aksi-aksi brutal, pembantaian, genosida kepada saudara-saudara kita di Palestina. Nah, ini sifat yang pertama. Kemudian sifat yang kedua, alladzina walladzina yasiluna ma amara Allahu bihi an yusal.
Yaitu orang-orang yang senantiasa menyambung apa-apa yang Allah perintahkan untuk disambung. Di sini ada beberapa maknanya. Yang pertama adalah menyambung silaturahmi. Yang pertama adalah menyambung silaturahmi. Dan menyambung silaturahmi ini maksudnya adalah berbuat baik kepada arham kita, kepada kerabat-kerabat kita. Jadi silaturahmi adalah kita berbuat baik kepada siapa yang merupakan kerabat kita, yang ada hubungan tali nasab dengan kita, baik dari jalur ibu ataupun dari jalur ayah. Ini sebenarnya makna daripada makna hakiki daripada silaturahmi ya. Jadi bukan silaturahmi itu sebagaimana bahasa kita, bahasa Indonesia. Silaturahmi selalu diartikan pergi mengunjungi, pergi bertemu ya. Ya, walaupun itu kawan, itu mungkin sahabat, teman, rekan kerja. Ya, misalnya kita mengatakan ayo kita silaturahmi ke rumahnya Pak ini. Padahal tidak ada hubungan nasab. Nah, ini sebenarnya bukan silaturahmi. Makna syar'i sebagai istilah syar'i itu bukanlah silaturahmi. Begitu banyak ayat-ayat yang menyebutkan tentang keutamaan silaturahmi juga dalam hadis-hadis Nabi. Di antaranya bahwasanya mereka adalah orang beriman. Allah Subhanahu wa taala akan memanjangkan umurnya, melapangkan rezekinya. Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan dia ke dalam surga. Kalau dia menyambung silaturahminya maksudnya adalah kerabatnya. Ya, bukan kawannya, bukan tetangganya, bukan ya, rekan kerjanya. Itu masuk dalam kategori ukhuwah Islamiyah. Ya. Jadi bukan silaturahmi dalam makna syar'i. Ya mungkin silaturahmi dalam makna Indonesia, dalam makna kita ya, yang populer, yang familiar di menurut kita, silaturahmi itu adalah pergi mengunjungi orang, walaupun tidak ada hubungan nasab. Nah ini sebenarnya tidak masuk dalam kategori silaturahmi dalam tinjauan dalam definisi syar'i, istilah syar'i yang memiliki keutamaan-keutamaan tadi. Tapi menyambung tali persaudaraan juga adalah hal yang utama dan memiliki keutamaan-keutamaan tersendiri khusus. Tapi bukan kategori silaturahmi. Nah, jadi silaturahmi itu adalah kita menyambung hubungan kerabat-kerabat kita. Mulai dari orang tua kita, kalau misalnya jauh dari kita, ya, saudara-saudara kita, paman bibi kita, dari dua jalur ini. Ya, sepupu kita, dan siapa saja yang memiliki hubungan nasab dengan kita. Dan ini terkadang terlalaikan. Kita mungkin lebih akrab, lebih dekat dengan kawan kita, dengan rekan kerja kita, dengan tetangga kita. Namun kita sering lupa dengan keluarga-keluarga dekat kita. Terkadang kebaikan-kebaikan kita itu lebih banyak kepada orang lain daripada kerabat kita. Padahal ketika Rasulullah SAW ditanya, wahai Rasulullah bagaimana? Saya punya harta, saya ingin bersedekah kepada orang miskin, mungkin tetangga, mungkin kawan, tapi ada juga kerabat saya, yang mana yang utama? Maka Rasulullah mengatakan, sedekah, sadaqatun. Ya. Alal fakir, sadaqah. Bersedekah kepada orang-orang miskin, orang fakir itu adalah terhitung sedekah yang utama. Tetapi sedekah kepada rahim, kepada kerabat, itu adalah sadaqatun wasilah. Dua pahalanya. Pahala sedekah dan pahala silaturahmi. Nah, jadi ini yang kedua, bahwasanya mereka senantiasa menyambung silaturahminya dan menyambung kebaikan-kebaikan. Ini makna yang lain. Menyambung kebaikan-kebaikan. Artinya ketika melakukan suatu kebaikan, komitmen, istiqomah. Kita sudah misalnya melakukan suatu kebaikan, ya, baik untuk diri kita atau hubungan kita dengan orang lain, maka jangan diputus kebaikan ini, sambung terus, istiqomah terus. Dan inilah amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ahabul a'mali Allah adwamuha wa in qalla. Amalan yang berkesinambungan itulah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terus bersambung walaupun dia kuantitasnya sedikit. Kemudian sifat yang ketiga yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah walladzina yasluna ma amarallahu bi an yusalla wa yakhshawna rabbahum. Mereka takut kepada Tuhannya. Ya, takut yang dibangun di atas ilmu dan pengetahuan. Maksudnya, kenapa dia takut pada Allah Subhanahu wa taala? Karena dia kenal betul Allah Subhanahu wa taala. Kenal melalui asma dan sifatnya. Kalau kita mengkaji, membaca, merenungi sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan nama-namanya, ini akan menimbulkan rasa takut.
Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mendengarkan segala suara, sehingga apapun yang kita ucapkan pasti didengar oleh Allah dan pasti dimintai pertanggungjawaban. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala Maha melihat, tidak ada yang tersembunyi. Dimanapun kita berbuat akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak bisa lari. Mau melakukan perbuatan maksiat dimanapun Allah akan lihat dan akan dipertanggungjawabkan. Allah Subhanahu wa taala maha keras hukumannya, dan Allah Subhanahu wa taala maha luas rahmatnya. Kalau kita mengenal Allah dari asma dan sifatnya ini akan menimbulkan rasa takut. Kata ulama kita, takut kepada hewan buas menyebabkan kita semakin lari dan menjauhi. Tapi takut pada Allah justru semakin kita dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, yang takut pada Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang berilmu. Sehingga perlu untuk kita mengenal Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa menimbulkan rasa takut. Kemudian wa yakhafuna su'al hisab. Sifat yang keempat adalah takut terhadap hisab. Karena mereka yakin akan ada hari pembalasan, akan ada hari hisab. Sehingga mereka takut nanti bagaimana hisabnya di hari kemudian. Takutnya hisabnya ini adalah hisab yang susah. Sebagaimana yang disebutkan oleh oleh Rasulullah SAW bahwasanya manu kisyal hisab faqad udzib. Siapa yang dihisab pada hari kiamat ini akan terancam akan mendapatkan azab. Hisab terkadang ada yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ada yang disulitkan hisabnya. Ini semuanya tergantung daripada amalan-amalan kita di dunia. Kita terkadang khawatir, takut dalam perhitungan dunia. Misalnya kalau ada perhitungan, ada interogasi misalnya, atau ada ingin diperiksa pada catatan kita, pada keuangan kita, kita terkadang merasa takut. Nah, orang yang takut terhadap perhitungan itu, hisab itu, dia akan berusaha untuk berlaku lurus. Karena akan ada perhitungan nanti, akan ada pertanggungjawaban. Di dunia saja kalau dalam pekerjaan-pekerjaan kita ada pertanggungjawaban, misalnya ketika menyelesaikan jabatan akan ada pertanggungjawaban. Di situ banyak pejabat-pejabat takut. Kenapa? Apa yang dia lakukan sebelumnya itu adalah misalnya hal-hal yang tidak benar. Nah, begitu juga ulul albab, mereka takut sehingga mereka dalam perbuatan-perbuatan di dunia ini selalu lurus, istiqamah, lurus, tidak melakukan hal-hal yang menyimpang. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, 4 sifat ini untuk hari ini. Masih ada 4 sifat lagi yang merupakan sifat-sifat dan ciri-ciri orang yang berakal ini, orang ulul albab. Insyaallah kita akan sempurnakan esok hari. 4 hari ini adalah pertama, menunaikan janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak melanggar janjinya baik kepada Allah dan kepada manusia. Kemudian yang kedua, senantiasa menyambung silaturahminya dan kebaikan-kebaikannya. Yang ketiga, takut pada Allah Subhanahu wa taala, dan yang keempat, khawatir terhadap hari perhitungan di hari kemudian. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.